Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami. Engkau mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami semakin hidup di dalam saling mengasihi sesama kami, sehingga firman-Mu betul-betul berbuah dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi yang menjadikan sukacita. Yohanes mengawali isi suratnya dengan ungkapan sukacita. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 4, aku sangat bersukacita. Karena di antara jemaat masih ada yang hidup di dalam kebenaran, walaupun sebahagian lagi tidak hidup di dalam kebenaran. Itu disebabkan karena adanya ajaran sesat, ajaran doketisme pada waktu itu, yang mengajarkan bahwa Kristus tidak sungguh-sungguh datang sebagai manusia dan daging. Yesus tidak memiliki tubuh fisik, jadi ia hanya seakan-akan mati. Oleh karena itu, Kristus bukanlah juru selamat yang mati bagi orang berdosa. Terhadap ajaran yang menyangkal Kristus inilah yang penyebarnya telah pergi ke seluruh dunia, Yohanes memperingatkan jemaat agar waspada dan tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Ternyata dari antara jemaat ada yang terpengaruh dan ada yang tetap pada pengajaran Kristus. Oleh sebab itulah Paulus berkata di ayat 1, kepada ibu yang terpilih. Ibu yang terpilih artinya adalah gereja yang mengasuh, yang membimbing, yang memelihara, yang melindungi anggotanya dari pengaruh-pengaruh sesat. Sehingga walaupun ada yang terpengaruh, tapi Paulus berkata ia sangat bersukacita karena masih ada separuh dari jemaat itu yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran dan kasih erat hubungannya. Hidup dalam kebenaran mendorong kita untuk mempraktekkan kasih. Dan kasih mendorong kita untuk melakukan yang benar. Inti kebenaran Kristus ialah kasih. Melakukan perintah Allah bukanlah untuk dibenarkan di hadapannya, tetapi itu adalah perwujudan dari hidup yang telah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya kita orang Kristen dituntut untuk hidup di dalam kasih. Karena kekristenan dikenal dari kehidupan dalam kasih. Nah, tentunya ada alasan mengapa Kristen harus hidup di dalam kasih. Yang pertama, karena mengasihi adalah perintah Tuhan. Seperti yang disebutkan di ayat 6. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Jadi bagi orang Kristen, mengasihi bukanlah sebuah pilihan, tetapi menjadi kewajiban karena sudah diperintahkan oleh Tuhan kita. Dan hanya yang mempunyai iman yang sejatilah yang akan menaatinya. Sebab orang yang hidup di dalam kasihlah yang dengan sukacita ketika ia mampu mengasihi sesamanya. Kata orang yang hidup memiliki makna berjalan atau suatu usaha yang dilakukan terus-menerus sehingga kasih itu semakin nyata. Yang kedua,
Karena kita telah ditentukan dari mulanya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 5. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru, tetapi perintah yang sudah ada dari mulanya. Hal ini menunjukkan bahwa kita ditentukan oleh Tuhan bukan untuk saling mencelakai, tetapi untuk saling mengasihi. Kita ditetapkan Tuhan bukan untuk saling bermusuhan, tetapi saling mengasihi. Dari ciri kita sebagai orang Kristen, ialah orang yang berupaya untuk meniadakan permusuhan dan berusaha membangun hidup di dalam saling mengasihi. Walaupun sering terjadi dilema di antara kita, sering terjadi kebenaran disampaikan tanpa kasih, akibatnya timbul sakit hati, tidak saling menerima, pertentangan dan perpecahan. Bahkan sebaliknya, kasih sering dijadikan alasan untuk mentolerir ketidakbenaran, menimbulkan kompromi dan kemerosotan iman. Jadi mari kita belajar dari teladan Yesus Kristus, sehingga hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi membuat kita menjadi bersukacita selalu dan selamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi, sebab itu adalah perintah-Mu yang sudah ada sejak kami ada di bumi ini. Berikan kekuatan kepada kami di dalam Roh Kudus-Mu. Amin.